Jadi orang-orang kayak Fahri Hamzah ini makin menguatkan memang Fahri Hamzah ini kayaknya penggantinya Ngabalin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa nih ya, di subscribe dulu, di subscribe Babe Aldo Suara Kebenaran. Tonton juga di situ ya, itu backup channel dari channel utama ini. Mudah-mudahan channel utama ini nggak ada apa-apa sampai akhir hayat, insya Allah tetap menyebarkan manfaat dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa besok hari Kamis 8 Februari 2024 bertepatan dengan 27 Rajab 1445 Hijriyah, dimulai dari sebelum maghrib ya, ngumpul sebelum maghrib, sholat maghrib berjamaah. Kita di lapangan parkir Jalan Benyamin Sueb Blok C3 Kemayoran Jakarta Pusat. Ingat, di Kemayoran Jakarta Pusat kita akan mengadakan Istighosah Kubroh. Jadi hadiri dan kabarkan kepada semua, kita ramaikan ini untuk munajat rakyat demi keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina ya. Sambut pemilu damai dan jurdil tanpa kecurangan. Ingat, garis bawah tuh, tanpa kecurangan. Karena kalau ada kecurangan nggak mungkin ada kedamaian. Dan kita masih cinta sama damai. Jadi tolong penyelenggara pemilu jangan lagi curang, bisa jadi perang. Begitu guys, oke? Oke guys, sekarang kita masuk ke konten ya. Salah satu pendukung 02 ini yang dicap seperti jadinya pengganti Ngabalin itu adalah si Fahri Hamzah. Nah, ini ada salah satu cuplikan debat di salah satu TV swasta ya. Ini Fahri Hamzah kayaknya di ulti mantannya dia. Fahri ini kan dulu di PKS ya. Kita lihat aja dulu cuplikannya ini guys, kita reaksi sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tindakan upaya putus asa, Mas Pipin. Mas Pipin. Yang pertama saya ingin mulai mengkritisi cara pandang yang menurut saya keliru melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri. Ini bahaya sebetulnya. Cara pandang perang ini yang saya dulu waktu Bang Fahri masih di PKS, saya adalah bagian dari anak didik yang di PKS masih junior, memandang itu seperti herois, bahwa apa konsekuensi dari cara pandang kita pemilu itu perang. Pertama, menganggap yang lain sebagai musuh, bukan lawan politik. Yang kedua adalah menghalalkan segala cara. Maka memang setelah Bang Fahri keluar dari PKS ya, cara pandang transformasi di PKS ini mengalami satu transformasi perbaikan, melihat pemilu tidak sebagai perang, tapi ini sebagai kompetisi. Mohon maaf, ketika Presiden PKS Pak Sohibul Iman, kemudian Pak Ahmad Syaihu gitu, saat ini inilah menurut saya yang mukanya Fahri. Ini orang kalau di oposisi dia garang apa, sekarang nganggap ini perang. Sumpah ngeselin mukanya. Dan ini kayaknya memang dah ya, Fahri Hamzah ini yang benur. Ya kasusnya dia kan ada benur juga ya, dugaan kasus ya. Begini nih kena benur nih.
Kayaknya nih. Ya Fahri, muka lu gemes. Ayo yang gemes sama mukanya Fahri, komentar yang baik di bawah. Ayo. Siapa gemes? Ayo, siapa gemes? Bahaya. Ketika perang memang menghalalkan segala cara, maka apa yang terjadi saat ini? Saya mohon maaf, yang terjadi saat ini satu, politisasi hukum. Betul. Dua, politisasi bansos. Betul. Tiga, politisasi ASN. Betul. Ini yang terjadi sebetulnya. Ya, jadi karena cara pandang berperang itu menghalalkan segala cara, sehingga pemilu ini akhirnya jadi ya kayak gitu, ada politisasi bansos, politisasi ASN, ada. Karena apa? Perang. Benar Bang Pipin. Kenapa saat ini yang terjadi? Selesaikan saya dulu. Selesaikan saya dulu. Ini bagian dari. Nih, mulai ngabalin banget kalau begini nih. Ya, orang lagi tengah ngomong dipotong. Fahri, lu ngabalin banget, anjir. Iya, biarin lu orang ngomong, ada waktunya lu ngomong. Lu orang udah banyak tahu lu. Mudah-mudahan partai lu nih, iya kalau hebat lu kalau jadi partai lu. Lu ada orang ngomong lu potong-potong, udah persis ngabalin banget lu ya. Kalau saya selesai, saya tadi Bang Fahri diam, saya ngomong, saya dulu atau Oke ya, saya mohon waktu nanti untuk menjawab tuduhan dia. Saya minta waktu untuk menjawab tuduhan dia ya. Saya dulu atau dari sampai sini aja udah kelihatan banget lu ngabalin banget lu. Iya, kita ini masih punya jejak digital banyak banget tentang ngabalin. Kalau lagi debat di TV kan mesti begitu. Pokoknya digas aja dulu. Persis banget. Ngeselin. Kena ulti sama mantan lu sendiri ya. Kena ulti mantan kan lu. Makanya tuh. Ini emang bener yang kayak Fahri ini pantas banget dijadiin mantan gitu. Nggak ada faedahnya kayaknya. Kita berikan waktu, Bang. Silakan. Inilah saya kira pentingnya kita punya etika. Jadi ketika diskusi saja, saya kira kita harus memahami bahwa kenapa kekhawatiran kita sekarang itu, mohon maaf ya, daya kritis. Saya ini dulu juga bekerja sama dulu ketika jubirnya dengan Bang Daniel, ketika melihat fenomena banyak politisasi bansos ketika 2018, kita sangat keras. Tapi saat ini mohon maaf, itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena sekarang menikmati itu. Balik. Kenapa? Bentar dulu sebelum kembali Bang, sebelum kembali ya. Nanti ini guys, ini videonya ada 9 menit, nanti gue taruh di belakang ya, kalian lihat sendiri. Cuman ini tadi yang terakhir keren ini. 2018 masalah politisi di bansos dulu sempat ngomong, sempat ngeritisi. Sekarang nggak ada, diem aja. Kenapa? Karena menikmati. Ya begitu. Jadi orang-orang kayak Fahri Hamzah ini makin menguatkan, memang Fahri Hamzah ini kayaknya penggantinya ngabalin. Kalau debat nggak ada etika, suka motong. Apa cuman gue nih yang enek sama Fahri Hamzah. Kalau kalian juga enek sama Fahri Hamzah, komentar yang baik di bawah dan share ini video. Nih, nanti habis gini gue kasih video fullnya di belakang. Gue pamit dulu aja. Lama-lama ngeliat mukanya Fahri Hamzah, gue takut mual-mual bisa merusak pencernaan gue. Gue Bapak Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gue ngereaksinya nggak lama-lama, Ri. Lu aja langsung ya. Langsung nih, kalian tonton ini fullnya nih. Tindakan upaya putus asa, Mas Pipin. Yang pertama saya ingin mulai mengkritisi cara pandang yang menurut saya keliru melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri. Ini bahaya sebetulnya. Cara pandang perang ini yang saya dulu waktu Bang Fahri masih di PKS, saya adalah bagian dari anak didik yang di PKS masih junior, memandang itu seperti herois, bahwa apa konsekuensi dari cara pandang kita pemilu itu perang. Pertama, menganggap yang lain sebagai musuh, bukan lawan politik. Yang kedua adalah menghalalkan segala cara. Maka memang setelah Bang Fahri keluar dari PKS ya, cara pandang transformasi di PKS ini mengalami satu transformasi perbaikan, melihat pemilu tidak sebagai perang, tapi ini sebagai kompetisi. Mohon maaf, ketika Presiden PKS Pak Sohibul Iman, kemudian Pak Ahmad Syaihu gitu, saat ini inilah menurut saya yang berbahaya. Ketika perang memang menghalalkan segala cara, maka apa yang terjadi saat ini? Saya mohon maaf, yang terjadi saat ini satu, politisasi hukum. Dua, politisasi bansos. Tiga, politisasi ASN. Ini yang terjadi sebetulnya.
Kenapa saat ini yang terjadi? Selesaikan saya dulu. Ini bagian dari saya. Kalau saya selesai, saya tadi Bang Fahri diam, saya ngomong, saya dulu atau Oke ya, saya mohon waktu nanti untuk menjawab tuduhan dia. Saya minta waktu untuk menjawab tuduhan dia ya. Saya dulu atau Bang? Nanti kita berikan waktu, Bang. Silakan. Inilah saya kira pentingnya kita punya etika. Jadi ketika diskusi saja, saya kira kita harus memahami bahwa kenapa kekhawatiran kita sekarang itu, mohon maaf ya, daya kritis. Saya ini dulu juga bekerja sama dulu ketika jubirnya dengan Bang Daniel, ketika melihat fenomena banyak politisasi bansos ketika 2018, kita sangat keras. Tapi saat ini mohon maaf, itu tidak dilakukan karena apa? Karena sekarang menikmati itu. Saya kembali, kenapa saat ini para kalangan akademisi, rektor, menurut saya harusnya kita berkah, terima kasih, apresiasi kepada mereka. Karena apa? Ini sudah offside. Saya katakan bahwa politisasi hukum sudah jelas ini. Pertama, politisasi hukum sejak MK memutuskan, kemudian MK kemudian memberikan teguh hukuman pemberhentian terhadap pamannya Gibran. Ya. Terus yang kedua adalah saat ini DKPP menguatkan bahwa ini dipaksakan, bahwa ketika seseorang anak presiden, ini saya harus katakan bahayanya negara kita. Kalau misalnya anak presiden saat ini kemudian dicalonkan dan kemudian berusaha untuk mempolitisasi hukum, kemudian saat ini mempolitisasi bansos untuk pemenangan tertentu, maka yang kita khawatirkan adalah nanti gubernur ingin melanggengkan kekuasaan keluarganya, maka dia juga melakukan politisasi bansos, politisasi hukum peraturan di daerahnya. Bupati juga begitu, kemudian nanti kepala desa juga begitu. Saya tanya kepada anak-anak muda saat ini, kalau nanti virus nepotisme ini menjalar kepada seluruh rakyat Indonesia, kapan kita yang bukan anak-anak berkerah putih ini, yang bukan anak-anak yang punya darah biru ini menjadi pemimpin di bangsa ini? Kalau kita semua membiarkan fenomena ini, saya harus katakan, di saat kita mohon maaf, Pak Prabowo mangga terima kasih menyampaikan permohonan maaf dan sebagainya. Tapi judul ini sudah tepat, panas di luar pentas. Saat ini sebetulnya panas di lapangan. Saya tadi misalnya dari Purwakarta, Karawang, Bekasi ketemu dengan ribuan orang. Apa yang dikhawatirkan saat ini? Politisasi bansos. Dengan mudahnya memang tidak ada saat ini, hanya ada beberapa video di situ distempel bansosnya pakai gambarnya salah satu calon misalnya. Tetapi saya harus katakan bahwa ada di bawah itu gerakan mengumpulkan KTP untuk mendukung salah satu calon tertentu dan kemudian didaftarkan sebagai penerima bansos. Ini kalau katakan laporkan, sudah. Saya tahu kalau 02 ngomong begini, sudah dilaporkan, sudah dilaporkan. Tinggal permasalahannya, apakah ini diproses secara hukum atau tidak? Kalau misalnya diproses, iya diproses, kira-kira memenuhi rasa keadilan atau tidak? Jika ini terus-menerus, saya khawatir kita permisif. Saya harus katakan ini early warning bagi kita semua dan bagi penguasa saat ini. Kalau ini terus berlanjut, maka kemudian nanti kita tidak tahu bagaimana hasil pemilu selanjutnya. Kita khawatir nanti, kalaupun nanti ini terjadi, ada delegitimasi terhadap proses pemilu dan proses pilpres saat ini. Respon Anda, Bang. Sudah nyala, Bang? Langsung saja, Bang. Saya tidak mengerti struktur dari pikirannya, tapi karena ada yang terkait dengan saya, seolah-olah saya keluar dari PKS, menyebabkan PKS, nggak tahu lah tadi dia ngomong apa, saya nggak tahu. Padahal proses saya keluar dari PKS itu adalah karena dipecat, dan dipecat tanpa kesalahan. Itulah menyebabkan saya menang berkali-kali dalam peradilan. Dan bahkan itu sebenarnya menjadi jurisprudensi bahwa wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu dapat bertahan di lembaga legislatif meskipun dia tidak punya partai. Dan itu sebenarnya perjuangan kami sekarang di Partai Gelora, bahwa partai politik hanyalah alat yang dipakai untuk menjabat ketika dia dipilih oleh rakyat. Begitu dia dipilih oleh rakyat, maka kekuatannya sebagai wakil rakyat tidak boleh dijatuhkan oleh partai politik. Itu yang terjadi dengan saya gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan soal-soal yang disebutkan tadi, kemudian pemerintahan ini menjadi otoriter dan sebagainya, itu nggak ada hubungannya.
Ini adalah proses yang saya dikeluarkan tanpa alasan, tanpa kesalahan, diadili tanpa alat bukti, dan saya laporkan ke pengadilan. Pengadilan mengatakan Anda salah semuanya. Peradilan yang Anda buat itu melanggar HAM dan sesat. Bahkan kemudian didenda 30 miliar. Jadi itu belum, itu nanti kita pikirkan itu. Jadi saya kira ini problemnya adalah yang saya katakan tadi, struktur dan sistem yang kita buat ini sudah mapan, sudah baku. Sebab kalau setiap dalam peperangan ini kita menganggap sistemnya tidak ada, dalam pertarungan ini sistemnya tidak ada, wah itu berbahaya sekali. Dan jangan lupa, ya ini dia mendramatisir istilah perang itu. Perang itu filosofi sebenarnya, seperti kata konflik, ya, perbedaan itu apa namanya, filsafat, ya. Dalam masa ketika peradaban manusia itu belum sanggup berdialog secara baik dan alat untuk berdialog itu belum banyak, orang menyelesaikannya di medan perang dengan pedang, dengan panah berdarah-darah gitu. Tapi dalam demokrasi, peperangan kita adalah peperangan kata-kata. Yang kita ungkapkan adalah sekedar pendapat kita tentang satu persoalan, dan kita minta pendapat orang lain tentang persoalan. Tidak usah di sini bawa simbol, bawa apa nama, instrumen-instrumen primordial, kekerasan dan sebagainya, tidak. Itu yang disebut dengan perang di dalam demokrasi adalah perang damai. Karena itu kata-kata gitu loh. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa Pak Fahri ini kalah sebetulnya, terakhir di PK, kalah di PKS. Saya kira itu di situ, dan memang keadilan itu terjadi. Ya sudah, saya kan mengklarifikasi di akhir ya, supaya clear. Saya kira karena saya ingin menyampaikan itu. Yang kedua, karena beliau selalu mengatakan tidak bersalah, tidak bersalah. Menurut saya oke, cukup, dan memang bersalah akhirnya keputusannya. Yang kedua, saya ingin mengatakan, kenapa saya mengatakan bahwa yang selama ini mendramatisir kan Bang Fahri, bahwa seakan ini perang. Ini kan bahaya sebetulnya. Antara cara paradigma perang dan kompetisi, dua hal yang berbeda. Satu bisa menghalalkan segala cara, satu bisa saling membunuh. Yang satu kompetisi fair, satu lawan politik. Setelah itu selesai. Jadi menurut saya yang jadi pertanyaan siapa? Yang jadi persoalan kita adalah ketika kompetisi, ayo kita kompetisi yang sehat. Perang kata-kata kalau katanya. Ayo kita kompetisi yang sehat, jangan mempolitisasi hukum, jangan mempolitisasi bansos, jangan mempolitisasi aparat. Saya hari ini pagi ini dapat WA, Kang, ini saya, beberapa teman saya dikumpulkan untuk mengerahkan kepada 02. Kang, ini saya aparat, ada yang katakan saya, oke, laporkan. Semua itu dilaporkan. Pertanyaannya, apakah ada rasa keadilan di antara kita ketika mereka sudah melaporkan? Yang kita khawatirkan nanti ketika ini terjadi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, dan kemudian kita semua menutup mata. Dan saya harus katakan, seharusnya kita semua bersyukur dengan adanya gerakan para akademisi, para mahasiswa yang semakin kritis dengan di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa. Kami dari PKS mengatakan ingin Pak Jokowi itu husnul khotimah, akhir yang baik sebetulnya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga demokrasi ini. Dengan cara apa? Memastikan Pilpres berjalan lancar, luber, jurdil, tidak ada kecurangan, sehingga kita sebagai negara terhormat, bermartabat. Dan kami harus sampaikan, PKS, Pak Anies Baswedan ingin menang berkah bermartabat dengan tidak cara menghalalkan segala cara. Ini semua soal demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.